Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 4025, 4026, 4027. Dev menggigit giginya, tubuhnya cepat turun, dan aura api di sekitarnya semakin kuat, disertai pusaran api yang terus-menerus. Ketika Dev merasakan kecepatan jatuh tubuhnya melambat, dia menyadari bahwa dia sepertinya sudah mencapai dasar, dengan pusaran api besar yang lewat di dekatnya seperti sabit malaikat maut. Dev berusaha sekuat tenaga mengendalikan napasnya. Saat ini, hanya untuk melawan api di dasar sungai magma saja sudah cukup sulit. Jika dia tersedot ke dalam pusaran, pasti akan tamat riwayatnya. Nak, aku ingin melihat kemana lagi kau bisa melarikan diri kali ini. Suara Penatua-Tu terdengar. Dev melihat, Penatua-Tu seperti plester yang menempel, terus berada di belakangnya, dan sekarang sudah ada di depan matanya. Aku tidak akan membiarkan dirimu menangkapku, lebih baik kau menyerah saja. Setelah mengatakan itu, Dev melirik pusaran api tersebut dan dengan tegas mengarah ke sana. Penatua-Tu terkejut, dia tidak mengerti. Dev lebih memilih mati di dalam pusaran api tersebut daripada dibunuh olehnya. Begitu tubuh Dev mendekati pusaran api tersebut, segera disedot oleh kekuatan hisap yang besar. Penatua-Tu hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar, tetapi tidak berani mendekat. Dia tahu, jika dia tersedot ke dalam pusaran api tersebut, pasti dia akan mati tanpa keraguan. Meskipun hanya tubuhmu, aku akan membawanya kembali untuk mendapatkan hadiah dari aliansi penyegel iblis. Penatua-Tu mendengus dingin, menunggu Dev dengan tenang. Saat Dev tersedot ke dalam pusaran api, dia mengambil napas dalam-dalam. Energi spiritual di dalam tubuhnya berputar dengan cepat, dan matanya bersinar dengan cahaya api. Sumber kekuatan api dalam tubuh Dev berkilauan dengan kuat. Meskipun kekuatan sumber api dalam tubuh Dev melawan dengan keras, dia masih merasakan tubuhnya seakan-akan terkoyak oleh pusaran api tersebut. Penatua-Tu melihat dari luar dengan senyum dingin di wajahnya. Saat Dev merasa tidak bisa menahan lagi, dia dengan cepat mengeluarkan boneka itu. Dengan cepat dia mengambil esensi api dari boneka itu. Tanpa esensi api, boneka itu segera terkoyak oleh pusaran api. Dengan esensi api di tangannya, Dev merasa jauh lebih ringan. Banyak aura api diserap oleh esensi api itu. Meskipun boneka itu hancur, Dev masih aman saat ini. Dev bertaruh pada harapannya pada esensi api itu. Jika tidak, bagaimana mungkin dia dengan sengaja masuk ke dalam pusaran api? Dev memanfaatkan saat ini, segera menggunakan tubuh sejati api. Sebuah bayangan muncul di lautan kesadarannya. Tubuh Dev mulai menyerap aura api, menggunakan api tersebut untuk menguatkan tubuhnya, sementara bayangan tubuh sejati api menjadi semakin nyata. Dev dengan rakus menyerap aura api, sementara Penatua-Tu melihat Dev yang duduk bersila, tidak terkoyak oleh pusaran api, terkejut. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa bertahan di dalam pusaran api yang kuat ini. Dan sepertinya, pusaran api tersebut tidak memberikan kerusakan apapun pada Dev. Saat Dev terus menyerap api, tubuh sejati api semakin kuat sehingga menciptakan ruang hampa di sekitarnya. Pusaran api yang besar itu perlahan-lahan melemah, tampaknya akan segera menghilang. Sialan, ini benar-benar aneh. Penatua-Tu terheran-heran. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kultivator tahap keempat dapat menghadapi pusaran api ini tanpa rasa takut, dan sepertinya pusaran api ini akan segera menghilang. Namun, Penatua-Tu telah bersiap-siap. Begitu pusaran api menghilang, dia akan segera menyerang Dev. Dev juga menyadari bahwa pusaran api itu perlahan-lahan menghilang. Oleh karena itu, tubuhnya terus bergerak, dan pusaran api mengikuti gerakan Dev. Tidak lama kemudian, Dev kembali menyatu dengan sebuah pusaran api besar. Penatua-Tu melihat hal itu, hampir saja mati karena marah. Pusaran api ini seharusnya dapat menghentikan Dev, membuatnya tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Namun sekarang, pusaran api ini malah menjadi pelindung bagi Dev. Dev melihat api yang berputar di sekitarnya, dan saat ini dia malah menyukainya. Pusaran api ini sangat sempurna. Menggunakan pusaran api ini, Dev mulai berlatih sambil melarikan diri. Penatua-Tu hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar, tapi tidak berani mendekat, karena kekuatan hisap pusaran api itu bisa menariknya ke dalam. Sekarang dia harus menahan serangan api terhadap tubuhnya, sambil menghindari pusaran api yang muncul secara sporadis.
Wajah-wajah hantu di sekitar tubuh Penatuatu sudah berputar sampai batasnya. Ah, Penatuatu berteriak marah. Dia hanya bisa melihat Dev semakin menjauh. Sebagai kultivator tingkat Mahayana, dia malah dipermainkan oleh seorang kultivator kecil alam kesengsaraan tingkat keempat. Penatuatu sangat marah hingga hampir muntah darah. Tidak lama kemudian, bayangan Dev benar-benar menghilang dalam pusaran api, dan Penatuatu tidak bisa lagi merasakan keberadaan Dev. Penatuatu hampir gila, menahan ketidaknyamanan tubuhnya, tetap mencari di bagian terdalam. Namun setelah mencari sekian lama, tidak ada tanda-tanda Dev, dan wajah-wajah hantu di sekitarnya mulai retak. Tanpa perlindungan wajah-wajah hantu, tubuh Penatuatu tidak bisa menahan serangan api. Dengan terpaksa, Penatuatu berusaha keras berenang ke atas. Mengambang di atas sungai magma, Penatuatu merasa sangat frustasi. Semua murid yang dia bawa sudah habis terbunuh, dan setelah mengejar begitu lama, dia sama sekali tidak bisa melukai Dev. Jika hal ini diceritakan, siapa yang akan percaya? Kultivator Mahayana seperti dirinya, tidak bisa menangani seorang kultivator kecil alam kesengsaraan tingkat keempat. Ini sangat tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Penatuatu sedikit menyesal datang ke sekte api ungu ini. Lebih baik membiarkan penatua lainnya datang. Awalnya dia berpikir akan mendapatkan sedikit prestasi, dan ketika sekte wajah hantu menelan sekte api ungu, status dan kedudukannya pasti akan meningkat. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Jika tidak bisa membunuh Dev, dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya nanti. Melihat sungai magma yang bergolak, wajah Penatuatu semakin muram. Sepertinya, tanpa pengorbanan, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Setelah terdiam beberapa saat, mata Penatuatu tiba-tiba memancarkan tekad. Kemudian Penatuatu melambaikan tangannya, puluhan wajah hantu datang mendekatinya, sambil mengeluarkan jeritan memilukan. Puluhan wajah hantu mulai menempel pada tubuh Penatuatu, membuat tubuhnya semakin membesar. Wajah-wajah hantu itu memiliki bentuk yang berbeda dan tampak menakutkan. Semuanya menempel pada tubuh Penatuatu, membuatnya seolah memiliki puluhan wajah. Wajah hantu Penatuatu sendiri perlahan mulai retak dari dahi, kemudian setetes darah segar mengalir di sepanjang dahinya. Darah segar yang mengalir diserap oleh setiap wajah hantu dengan rakus, sambil mengeluarkan aura kegelapan yang kuat. Api hitam yang aneh berputar di sekitar Penatuatu. Melihat sungai magma di bawah, Penatuatu segera melompat ke bawah. Kali ini, kecepatan Penatuatu sangat cepat dan tidak terpengaruh oleh api. Dev saat ini masih berada di dasar sungai magma, tubuhnya di tengah pusaran api, tempat yang paling aman. Namun Dev tidak tahu apakah Penatuatu sudah pergi atau belum. Tapi meskipun Penatuatu memiliki kekuatan alam Mahayana, dia tidak mungkin bisa bertahan lama di dasar sungai magma ini. Dev dibawa oleh pusaran api, terus bergerak maju, tidak tahu akan kemana. Dia hanya berharap bisa lepas dari pengejaran Penatuatu. Namun, ketika Dev maju, dia menemukan bahwa tidak ada jalan lagi. Di depannya ternyata ada sebuah dinding batu. Tempat Dev jatuh adalah sebuah jurang, dan saat ini dia telah mencapai ujung jurang. Dalam situasi ini, Dev tidak punya pilihan lain selain berenang ke atas. Saat berenang ke atas, dia melihat dinding batu tersebut telah terbakar oleh api menjadi kristal yang sangat istimewa. Kristal-kristal itu bersinar dengan cahaya merah, terlihat sangat menggoda dan indah. Dev menyentuh dinding batu itu dengan tangannya, dan aliran aura api yang kuat masuk ke dalam tubuhnya. Mata Dev berbinar, dia tidak menyangka bahwa di dalam kristal ini tersimpan aura api yang murni. Jika dia menggunakan kristal-kristal ini untuk memperkuat tubuh sejati api dan meningkatkan kekuatan api murni dalam dirinya, pasti hasilnya akan sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, Dev segera mengeluarkan pedang naga pemotong dan memotong dinding batu itu untuk mengambil kristal-kristal tersebut. Namun, setelah beberapa kali memotong, dinding batu itu tidak bergerak sedikit pun. Kristal-kristal ini sangat kuat, mereka telah terbakar oleh api dalam waktu yang tidak diketahui, sehingga kristal-kristal ini pasti sangat keras. Karena tidak bisa membawa kristal-kristal itu, Dev hanya bisa menempelkan kedua tangannya pada dinding batu itu, menyerap aura api yang ada di dalam kristal. Tempat ini benar-benar ajaib, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Raja Iblis Awan Merah berkata, "Kamu pernah melihatnya? Di mana kamu melihatnya?" Dev segera bertanya, "Tidak bisa mengingatnya. Kamu tahu aku kehilangan ingatan, jadi tidak bisa mengingat. Tapi jika kamu membiarkan aku mengendalikan tubuhmu, mungkin aku bisa mengingat sesuatu." Raja Iblis Awan Merah tidak menyembunyikan niatnya. "Tidak mungkin, lebih baik kamu simpan niatmu itu." Dev menatap Raja Iblis Awan Merah dengan tajam. "Nak, jika kamu membiarkan aku mencobanya sekarang, ketika aku mendapatkan kembali tubuhku dan kembali ke dunia langit, aku pasti akan membantumu." Raja Iblis Awan Merah hampir memohon pada Dev. "Omong kosong,
Apakah kamu bisa mendapatkan kembali tubuhmu atau tidak? Itu tergantung apakah aku bisa menemukan sisa-sisa tubuhmu atau tidak. Jadi, jangan berharap untuk menggunakan tubuhku. Dev menggelengkan kepalanya, tidak akan setuju, kali ini hampir saja tubuhnya hancur. Dev mengabaikan Raja Iblis Awan Merah, dan dengan tenang menyerap aura api dari kristal. Sementara itu, tubuh sejati api terus diperkuat. Dengan inti api murni di tangannya, Dev tidak perlu takut pada api sehebat apapun. Hanya saja, kehilangan boneka itu membuat Dev sedikit menyesal. Saat ini, Penatua-Tu sudah masuk ke dalam sungai magma, terus mencari di jurang api. Dia harus menemukan posisi Dev. Saat ini, dia sudah tidak takut lagi pada api. Wajah-wajah hantu di tubuhnya telah menahan semua aura api. Dengan terus mencari, Penatua-Tu segera sampai di ujung jurang, dan kristal merah di dinding juga menarik perhatiannya. Ketika Penatua-Tu hendak memeriksa kristal merah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tepat di atas kepalanya, Dev sedang menyerap aura api dari kristal. Saat ini, pusaran api di sekitar Dev telah perlahan menghilang, dan Dev belum menyadari keberadaan Penatua-Tu. Dev sama sekali tidak menyangka bahwa Penatua-Tu berada di bawah kakinya. Bagaimanapun, Penatua-Tu tidak memiliki inti api murni, tidak mungkin dia bisa bertahan lama di tempat terdalam ini. Setelah menemukan Dev, napas Penatua-Tu mulai memburu. Penatua-Tu memusatkan api hitam di telapak tangannya, membentuk panah panjang berwarna hitam. Wuos, panah itu meluncur keluar, menembus magma dan api, seperti meteor menuju Dev. Dengan ledakan besar, seluruh sungai magma mulai mendidih. Setelah ledakan mereda, Penatua-Tu terkejut menemukan bahwa Dev masih berada di atas kepalanya, tampaknya sama sekali tidak terkena serangan apapun.